Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Miftahuddin selaku dosen pendidikan agama dan teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya Nabila Salsabila dengan NIM 11012200020. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama yang akan menyampaikan materi tentang kerjasama umat beragama. Di Indonesia, terdiri dari 38 provinsi, 16.771 pulau, dan mempunyai 6 keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman, ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Contohnya, mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Lingkungan ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, saling percaya di antara umat beragama. Bentuk-bentuk kerjasama antar umat beragama yang bisa kita lakukan antara lain tidak mengganggu saat beribadah, menjaga keamanan saat perayaan agama, saling menghormati. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam memupuk sikap toleransi dan mengembangkan kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Yang ketiga, saling mengasihi satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan menghilangkan prasangka buruk terhadap perbedaan satu sama lain. Suasana kehidupan beragama yang nyaman dan kondusif untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Konflik keagamaan dapat didefinisikan sebagai suatu perseteruan maupun pertikaian berkaitan dengan aksi damai maupun kekerasan fisik yang berkaitan dengan nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu, slogan maupun ungkapan keagamaan. Konflik antar agama seringkali terjadi akibat pertama perbedaan budaya dan keyakinan individu dalam melihat nilai-nilai ketuhanan. Kelompok atau individu tersebut mungkin kurang memahami nilai-nilai yang telah diajarkan oleh agama mereka dan kurang menerapkan toleransi dalam kehidupan sosial. Yang kedua, sentimen keagamaan atau perasaan berlebih dalam melihat agamanya dan memandang lebih rendah agama lain. Yang ketiga, adanya sikap intoleran atau sikap tidak adanya rasa toleransi. Beberapa penyebab konflik internal umat beragama seperti pemahaman yang menodai atau menyimpang dari agama. Yang kedua, pemahaman yang radikal, menganggap alirannya benar dan orang lain salah. Yang ketiga, pemahaman yang liberal, bebas semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Sementara itu, konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan faktor ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian diagamakan. Beberapa penyebabnya seperti adanya paham radikal di sebagian kecil kelompok agama, kurang efektifnya pelaksanaan regulasi baik karena status hukumnya yang masih dipersoalkan, kurangnya pemahaman sebagai aparatur negara atau kurang kesadarannya sebagai tokoh dan umat beragama. Persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran atau penyebaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penistaan terhadap agama adalah salah paham atau informasi di antara pemeluk agama. Cara mengatasi konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu dengan agama yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.